Sarjana itu membungkuk, menerima tugas itu dengan janji bahwa dia akan menyelesaikannya secepatnya. Roland mengangguk setuju, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk memperhatikan sarjana itu. Sepertinya, dia memiliki sesuatu yang lebih untuk dikatakan. Jadi, Roland bertanya kepadanya, apa itu? Sarjana itu kemudian mengeluarkan sebuah buku dan bertanya, mengapa semua buku teks matematika ini diberi label sebagai menengah? Tampak cukup bingung, Roland terkekeh dan melirik sarjana itu. Di luar ini, dia menjelaskan, ada sesuatu yang disebut matematika tingkat lanjut. Itu bukan hanya geometri atau aritmatika, tetapi seperti campuran besar dari semua teori tingkat tinggi. Roland sejenak kemudian menambahkan dengan seringai, jika sarjana itu menganggap pemula dalam buku-buku menengah sebagai batang pohon, maka matematika tingkat lanjut adalah cabang-cabang yang menyebar di bagian atas. Tetapi sekali lagi, itu sangat sulit. Itulah sebabnya ia memiliki nama lain. Mata sarjana itu membelalak penuh dengan rasa ingin tahu, kemudian bertanya tentang nama lain tersebut. Roland kemudian mencoret nama lama dan menulis, dari pemula sampai menyerah. Sarjana itu berkedip beberapa kali, jelas tidak mengerti lelucon. Sebaliknya, dia menganggapnya serius dan menjawab dengan ketulusan mutlak, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupnya, dia akan menguasainya. Dia hanya ingin melihatnya. Roland merasa sedikit canggung sekarang. Dia berdeham dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu, lalu datang ke kastil untuk buku itu. Setelah meninggalkan Departemen Matematika, Roland menuju ke halaman belakang Gunung Lereng Utara. Di sana, dia dan Anna mulai mengerjakan beberapa cetak biru. Pada saat malam tiba, Roland tersandung keluar dari bengkel sambil menguap. Namun, kabar baiknya adalah senjatanya akhirnya siap. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu iblis-iblis sial itu datang mengetuk lagi. 5 hari berlalu dengan cepat, dan sekali lagi ada penampakan iblis menunggangi binatang buas di kejauhan. Roland tidak membuang waktu dan segera memanggil semua orang ke aula untuk rapat. Pasa mengerutkan kening, jelas khawatir. Dia percaya bahwa ini agak terlalu cepat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, gelombang kedua biasanya datang 2 minggu hingga sebulan kemudian, terutama untuk kota-kota seperti Neverwinter yang tidak dapat dicapai hanya dalam sehari. Roland kemudian bertanya, mengapa begitu? Pasa menjelaskan, itu untuk membiarkan rumor menyebar. Pada saat berita keluar dan kepanikan terjadi, tidak peduli apa janji yang dibuat para penguasa, serangan kedua akan benar-benar menghancurkan kepercayaan manusia. Roland berpikir sejenak. Sebelum dia bisa menjawab, Alia tampak cemas dan bertanya, jadi, apa rencananya? Tanpa ragu, Roland menjawab, menjatuhkan mereka, tentu saja. Waktunya agak ketat, dan senjata baru itu hanya melalui satu uji coba. Tetapi para penyihir kembali, dan kali ini mereka siap. Tidak ada lagi bermain bertahan. Dia melihat ke arah Nightingale, Maisi, dan Petir, memberi mereka anggukan tegas, memberitahu mereka untuk tetap pada rencana. Namun, dia juga menginstruksikan mereka bahwa keselamatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Kedua gadis itu mengangkat tangan mereka bersama-sama sambil tersenyum dan berkata, mengerti. Nightingale terkekeh sambil memberitahu Roland untuk tidak khawatir. Aku akan mengawasi kedua anak kecil ini, katanya. Petir membusungkan dadanya, jelas tidak suka dipanggil, si kecil. Maisi menimpali dengan main-main, ketika aku berubah, aku lebih besar dari kalian berdua. Petir jelas tidak membicarakan itu. Dia mencengkeram dadanya dengan frustrasi. Tetapi sebelum salah satu dari mereka bisa menyelesaikan pertengkaran mereka, Nightingale meraup mereka dengan tengkuk mereka dan menyeret mereka keluar dari ruang pertemuan, satu di masing-masing tangan. Ruangan menjadi sunyi setelah itu. Untuk sesaat, semua orang menahan tawa mereka. Kemudian, Roland berbalik ke Tilly, menyerahkan pertahanan tembok kota kepada para penyihir yang tertidur. Aku akan berada di sini, menunggu kabar baik dari kalian semua, katanya dengan senyum tenang. Dengan perintahnya, seluruh kota Neverwinter beralih ke mode masa perang. Setelah semua orang pergi, Pasa masih di sana, melirik Roland. Dia tampak sedikit khawatir. Dia bertanya, apakah kau benar-benar yakin tentang ini? Dia percaya bahwa kehadiran besar para penyihir akan membuat iblis memikirkan kembali pendekatan mereka. Mereka akan menyadari bahwa ini bukan lagi kota yang diperintah oleh manusia, tetapi kota para penyihir, yang akan menyebabkan strategi mereka berubah total. Roland memberinya senyum meyakinkan. Aku sudah memperingatkan mereka tentang itu. Tetapi kita harus realistis di sini. Perang ini akan datang, apakah kita suka atau tidak. Lebih baik bertarung dengan rencana daripada lengah. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar ke kota yang ramai di bawah. Tentara pertama tidak selalu sekuat ini, dia melanjutkan. Di awal,
mereka hanya pemburu, penambang, dan petani biasa. Sekarang, mereka menghadapi jenis musuh yang sama sekali berbeda. Tetapi semakin mereka bertarung, semakin banyak kepercayaan diri yang akan mereka dapatkan. Pada saat perang ilahi yang sebenarnya melanda, mereka tidak akan panik. Kata-kata Roland menyentuh hati Pasha. Dia mendapati dirinya tergerak oleh tekadnya. Saat-saat seperti inilah yang membedakannya dari manusia biasa, pikirnya. Roland tersenyum dan menambahkan, manusia tidak disebut manusia karena mereka lemah, tetapi sebenarnya karena jumlah mereka sangat banyak. Itulah sebabnya kekuatan mereka mudah diabaikan. Di dunia mimpi, ada cerita tentang makhluk abadi seperti dewa kuno, naga api, dan sebagainya, tetapi mereka semua dihancurkan oleh 40 manusia biasa. Mata Pasha membelalak tak percaya, bertanya-tanya apakah benar-benar ada cerita seperti itu. Roland mengangguk dengan kilatan nakal di matanya. Dan itulah intinya, jika iblis percaya Neverwinter murni kota penyihir, mereka akan menganggap semua serangan itu sebagai kekuatan penyihir, tetapi mereka akan kehilangan gambaran yang lebih besar. Neverwinter bukan hanya kota manusia tua, juga bukan milik federasi. Itu adalah perpaduan antara kota sihir dan kota industri. Saat adegan beralih ke tembok kota Neverwinter, seorang prajurit muda berjaga. Matanya terkunci pada cakrawala, takut kehilangan tanda apapun. Pikirannya terus berkedip kembali ke gambar tombak tulang yang menusuk rekannya beberapa hari yang lalu, dan gelombang ketakutan mencengkeramnya. Saat itu, seseorang memberi bahunya tepukan yang meyakinkan. Itu Viner, yang melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Yang Mulia Roland punya senjata baru. Iblis-iblis itu tidak punya peluang melawan kita sekarang." Di dekatnya, kru senapan mesin sedang memeriksa amunisi mereka, memeriksa ulang semuanya. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak dari menara pengawal, target terlihat. Pukul 10. Semua orang menoleh untuk melihat, dan benar saja, beberapa sosok melaju kencang ke arah mereka melalui langit. Lalu teriakan lain datang, pukul 12. Lebih banyak musuh datang. Prajurit muda itu masih sedikit gemetar. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengisi senjatanya, dan mengarahkannya ke iblis yang mendekat dengan cepat. Iblis-iblis itu segera menjadi lebih jelas, dan dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia ingat kata-kata sersan pelatih. Jika musuh cukup dekat untuk melempar tombak, jangan ragu. Tembak saja, tetapi sebelum itu, jangan mengarahkan mereka secara langsung. Letakkan cukup peluru di jalur mereka, dan mereka akan menabraknya. Iblis-iblis itu sekarang dalam jangkauan. Lusinan senapan mesin Vickers melepaskan tembakan sekaligus, dan segera, tubuh salah satu iblis meledak dalam semburan api. Rentetan peluru yang berat menjatuhkan beberapa iblis lagi beserta tunggangan mereka. Semua menarik pelatuk tanpa belas kasihan, mengosongkan kotak amunisi mereka. Merasa bahaya, iblis-iblis itu mulai menyebar, tetapi mereka terus menyerang ke depan. Kini, para penembak senapan bergabung, memilih target sesuka hati. Prajurit muda itu melihat satu iblis menuju langsung ke arahnya, sudah mengangkat tombak tulangnya. Dia menyadari bahwa dia memiliki tembakan yang jelas, tetapi begitu juga iblis itu. Jika dia tidak menembak, dia akan tertusuk. Jika dia menembak, hasilnya bisa sama. Dihadapkan dengan pilihan untuk berlari atau bertarung, dia meraung menantang, menarik pelatuk dengan semua yang dia miliki. Pelurunya merobek otak bis dan mengenai iblis di lengannya. Iblis itu melolong kesakitan tetapi masih berhasil melemparkan tombaknya langsung ke arahnya. Dia tidak mundur, sebaliknya, dia terus menarik pelatuk. Ketakutannya bangkit, tetapi kakinya tetap tertanam. Dia berteriak, "Aku bukan pengecut." Tiba-tiba, sebuah penghalang muncul tepat di depannya, menghalangi tombak tulang yang diarahkan langsung ke arahnya. Tertegun, dia berbalik untuk melihat seorang penyihir ceria berdiri di sampingnya. Dialah yang melindunginya. Dengan seringai, penyihir itu berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu bukan pengecut." Di atas tembok, senjata baru, atau mungkin apa yang Roland sebut sebagai senapan mesin anti pesawat, menyesuaikan sudut mereka. Mereka menembak tanpa henti ke arah iblis. Tombak tulang itu dibelokkan atau mengenai dinding batu, sejauh ini tidak menimbulkan korban. Peluru merobek sayap dan tubuh binatang buas. Saat itulah salah satu iblis meniup trompet. Sylvie melaporkan melalui rune komunikasi bahwa musuh mulai mundur. Di sisi lain, petir terkikik melalui pesan CMS yang diterima. "Sekarang duduk dan nikmati pertunjukan dari penjelajah hebat." Sylvie mencoba memperingatkannya untuk berhati-hati, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara angin kencang memenuhi udara. Dalam sekejap, petir sudah ada di langit, menyeret abu bersamanya. Iblis belum memperhatikan mereka, dan bagi petir, ini tidak berbeda dari saat dia mengebom ibu kota kerajaan. Kecuali kali ini, bomnya adalah abu.
Abu menghunus pedang besarnya di udara. Salah satu iblis akhirnya melihatnya dan mencoba mengangkat tombak tulangnya untuk bertahan, tetapi sebelum bisa melakukan apapun, Abu mengirisnya hingga bersih menjadi dua, dari atas kepala hingga tengah dadanya. Bahkan binatang yang ditungganginya terbelah menjadi dua. Iblis lainnya dengan cepat berbalik, menyebar. Salah satu dari mereka mulai menggembungkan lengannya, bersiap melempar tombak lain. Namun, sebelum bisa bertindak, Maisi sekarang dalam bentuk binatang besarnya, dengan Nightingale Gale menunggangi punggungnya. Merpati turun dari langit ke arah iblis. Dua tombak dilemparkan ke arah Maisi, tetapi dalam sekejap mata, dia berubah kembali menjadi bentuk merpati gemuknya, menyebabkan kedua tombak meleset sama sekali. Iblis membeku dalam kebingungan, tetapi sekejap mata itu adalah semua yang dibutuhkan Nightingale. Dia muncul di depan salah satu iblis, dengan anggun menghindari serangannya, berputar dalam lingkaran 360 derajat, dan mengangkat revolvernya, menjatuhkannya dengan mudah. Maisi berubah kembali menjadi bentuk binatang tepat pada waktunya untuk menangkap Nightingale. Dengan penyesuaian cepat, Maisi menyerang ke arah iblis terakhir yang tersisa, yang dengan putus asa melemparkan dua tombak tulang. Namun, Nightingale Gale mengaktifkan kemampuannya, membalikkan dunia kabutnya. Terbalik, tombak-tombak itu meleset sepenuhnya. Pada saat itu, iblis jatuh dari tunggangannya, sementara Maisi menabrak bis, dan Nightingale meraih kepala Demon, lalu menggunakan belatinya untuk menghabisinya. Maisi kemudian menangkap Nightingale sekali lagi saat Lightning dan Ashes terbang untuk menemui mereka. Nightingale menunjuk dua jari ke arah Ashes dan berkata sambil menyeringai, 2-1, jadi aku menang. Setelah mendarat, Lightning menoleh ke Sylvie dan bertanya apakah dia bisa melacak kedua binatang buas yang melarikan diri itu. Sylvie memindai area itu dengan hati-hati sebelum mengangguk, mengatakan mereka berjarak sekitar 5 km, tetapi ia khawatir apakah aman untuk terus mengejar. Lightning melambaikan tangan padanya sambil menyeringai, mengatakan padanya untuk tidak khawatir, karena Maisi juga ikut dengannya. Hari ini mereka hanya beberapa binatang buas tanpa tuan. Maisi, sekarang dalam bentuk merpati, bertengger di kepala Lightning dan berkicau dengan percaya diri, tidak ada dari mereka yang lolos. Nightingale Gale memberi mereka nasihat singkat, mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap tabung gas, sementara Ashes memperingatkan, jika kalian bertemu lebih banyak musuh, jangan jadi pahlawan. Mundur saja. Keduanya mengangguk, lalu terbang ke langit mengejar binatang buas yang mundur. Sementara itu, kembali dengan Roland, sebuah laporan datang. Iblis semuanya telah disapu bersih, dan mereka bahkan telah menemukan beberapa tabung gas. Di atas itu, mereka telah berhasil menangkap salah satu iblis yang pingsan, dan pertempuran ini telah menjadi kesuksesan yang tak terduga. Roland tersenyum puas. Baginya, bagian terpenting adalah peningkatan moral untuk pasukan pertama. Para prajuritnya sekarang tahu bahwa iblis tidaklah tak terkalahkan. Dengan iblis tawanan di tangan, upaya kota untuk mengedukasi masyarakat akan mendapat dorongan besar juga. Roland yakin bahwa begitu para pendatang baru melihat seperti apa sebenarnya iblis itu, prasangka yang tersisa terhadap para penyihir akan mulai runtuh. Dan kemudian, ada musuh itu sendiri. Menurut Pasha, Agatha adalah yang terbaik dalam hal mempelajari rune dan batu sihir, tetapi beberapa penyihir lain dari Federasi tahu satu atau dua hal juga. Mereka dapat menggunakan mayat iblis untuk membuat lebih banyak rune. Pada saat yang sama, pertempuran ini telah membuktikan satu hal, senapan mesin berat Vicker hampir tidak memadai untuk pertempuran anti-udara. Yakin, mereka menang kali ini, tetapi itu berkat volume besar daya tembak yang mereka lepaskan. Memikirkan hal ini, Roland tidak bisa menahan keinginan untuk memiliki Air Force One sejati yang dapat mendominasi langit dengan bebas. Namun, untuk saat ini, dia mengesampingkan pikiran itu. Beberapa menit kemudian, dia memanggil Barov. Roland telah memutuskan untuk mengadakan perayaan besar malam itu di Central Square, membuatnya semeriah mungkin. Itu bukan hanya tentang kemenangan, itu adalah bagian dari upaya iklan juga. Barov mengangguk, mengatakan dia mengerti apa yang harus dilakukan. Malam itu, perayaan berlangsung meriah. Seluruh kota Neverwinter keluar untuk bersenang-senang dalam keberhasilan hari itu. Keesokan paginya, seorang anak laki-laki menerima surat. Ingat dia, itu adalah Snake Fong. Dia adalah teman Pepper, di mana dia pernah mencoba melindunginya kembali di Benteng Canggu. Dia dan teman-temannya telah berada di bawah kendali geng tikus lokal sampai pasukan Roland membersihkan mereka. Setelah diselamatkan, Snake Fong memutuskan untuk pergi ke kota perbatasan untuk bekerja. Mari kita kembali ke cerita. Tiger Claw mendengar seseorang mengetuk pintu dan berjalan mendekat, penasaran. Dia pikir hari ini adalah hari libur mereka. Snake Fong melambaikan tangan padanya, mengatakan kepadanya bahwa itu bukan bos, sehingga dia bisa kembali tidur.
Dia membuka amplop dan menemukan dua surat, bersama dengan dokumen resmi. Itu adalah kartu penduduk Neverwinter miliknya, yang merupakan bukti bahwa dia sekarang adalah warga negara yang diakui di kota itu. Menatap fotonya sendiri di kartu itu, Snake Fong merasakan gelombang kebanggaan. Dia akhirnya menjadi bagian dari kota ini, salah satu penduduk Raja Roland. Surat kedua adalah pemberitahuan tentang tugas berikutnya. Dia telah dipilih untuk bekerja membangun rel kereta api baru melalui hutan. Tiger Claw, penasaran seperti biasa, mengintip dari balik bahunya dan bertanya apa isinya. Snake Fong dengan cepat menepis wajahnya, tidak ingin air liurnya menetes ke suratnya, sambil mengatakan kepadanya bahwa itu hanya identitasnya dan tawaran pekerjaan. Tiger Claw senang untuknya dan percaya bahwa ini membutuhkan perayaan. Dia berencana untuk pergi mendapatkan ikan dan jamur untuk makan malam. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Snake Fong akan bekerja di alam liar, dia agak terkejut karena dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang pergi ke sana. Alasan dia tidak memberitahu Tiger Claw adalah karena dia khawatir Tiger Claw ingin ikut, yang akan membuat tempat mereka kosong. Namun, Tiger Claw tidak punya rencana seperti itu. Dia telah mendengar tentang kejadian baru-baru ini di kota dan tidak terlalu ingin pergi ke alam liar sendiri. Dia pikir wilderness dipenuhi dengan setan. Menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya, dia juga mendengar bahwa mereka sulit dihadapi. Jika mereka begitu mudah dikalahkan, bagaimana mereka bisa mengusir manusia sejauh ini? Menurut Roland, manusia pernah memiliki ratusan kota dan jutaan orang, tetapi mereka tetap kalah. Snake Fong mengangguk. Dia tahu semua ini juga, tapi itulah mengapa dia mendaftar. 35 koin perak sebulan, dengan pembayaran 6 bulan di muka, dan bahkan kesempatan untuk membeli rumah 2 kamar. Jika aku melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan yang lain akan datang? Tentu saja, uangnya menggoda, tetapi dia tidak sepenuhnya ceroboh. Keselamatan juga menjadi perhatian besar baginya. Kabar baiknya adalah tim konstruksi utama akan dilindungi oleh Angkatan Darat Pertama, dan para penyihir juga ikut serta, sehingga mereka tidak perlu bertarung. Dia memberitahu temannya, mencoba meredakan kekhawatirannya. Akhirnya, dia mengambil surat terakhir. Itu adalah kontrak transfer dokumen yang menguraikan bahwa apapun yang terjadi, Balai Kota tidak akan menahan gaji atau bonusnya jika terjadi insiden yang tidak menguntungkan saat mengerjakan proyek eksternal. Dia dapat memilih seseorang untuk mewarisi asetnya. Setelah aktivasi kontrak, orang tersebut akan menerima pemberitahuan dari Balai Kota. Balai Kota tidak akan menahan gaji yang seharusnya atau bonus apapun jika terjadi insiden yang tidak menguntungkan saat mengerjakan proyek eksternal. Dia dapat memilih seseorang untuk mewarisi asetnya. Setelah aktivasi kontrak, orang tersebut akan menerima pemberitahuan dari Balai Kota. Dia memejamkan mata, memikirkan teman-temannya. Setelah beberapa saat merenung, dia menuliskan nama di kertas. Sementara itu, di kerajaan, seorang bangsawan berdiri di dekat jendela dengan gelas anggur di tangan, menatap keluar ke kota yang diselimuti malam. Dia memejamkan mata dan garis bawah, lelah. Saat itu, putranya memasuki ruangan, memberitahunya bahwa Baron Alphonse dari kota Northwind telah meminta untuk menemuinya. Tanpa berbalik, pria itu menolak permintaan tersebut. Putranya ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, lalu melambaikan tangan ke butler tua yang berdiri di dekatnya. Kepala pelayan itu dengan cepat pergi, menutup pintu di belakangnya. Ini adalah bangsawan ke-12 yang ditolak ayahnya. Hon sendiri juga bisa merasakan ada yang tidak beres di Pal. Setelah kedatangan tiba-tiba begitu banyak bangsawan asing yang menjelaskan niat mereka dengan jelas, ayah Hon mulai bertindak lebih hati-hati. Jika ayah terus melakukan ini, mereka mungkin mulai berpikir. Ayahnya menyela, kemudian bertanya, memikirkan apa? Dengan tertekan, Hon berkata, mereka mungkin berpikir keluarga kita masih setia kepada Anan. Pria itu memanggil nama putranya, yang merupakan pewaris masa depan keluarga mereka. Suaranya berat saat dia bertanya apakah Hon benar-benar berpikir bahwa 3 keluarga besar yang mendukung Yang Mulia adalah sebuah kesalahan. Hon menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang ingin aku katakan. Tetapi aku tidak berpikir Yang Mulia membutuhkan mereka lagi. Sejak kekalahan Telak Angkatan Darat, Raja tidak berkonsultasi dengan ayah, meskipun ayah adalah Perdana Menteri. Bahkan, ayah bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di istana. Belum lagi, patroli telah digantikan dengan tentara bayaran, dan satu-satunya orang yang dipanggil Yang Mulia ke istana adalah pelawak, aktor, dan kortis. Bangsawan itu akhirnya berbalik, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia melirik gelas anggur di tangannya. Dia tahu betul bahwa bencana di Hermes telah membuat Anpan kehilangan kekuatan militernya. Semua orang telah melihat betapa menyedihkannya raja saat kembali dari medan perang.
Kekuatan yang pernah dimiliki Anpan tidak lagi cukup untuk menghancurkan ambisi para bangsawan lainnya. Sekarang, mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana tiga keluarga besar akan bereaksi, memutuskan apakah akan bergabung melawan atau berjanji setia. Hon menjadi cemas. Dia memberitahu ayahnya, ini tidak seperti 10 tahun yang lalu. Pin bukan lagi anak kecil, dan bahkan Otto masih terkunci di istana. Ayah adalah Perdana Menteri, dan rakyat menghormati ayah. Jika ayah melangkah maju dan membawa dua keluarga besar lainnya bersamanya, para bangsawan pasti akan mendukung. Pria itu tiba-tiba berbalik. Matanya menyipit dengan bahaya saat dia bertanya pada Hon, apa maksudmu dengan melangkah maju? Hon menundukkan kepalanya, tergagap, aku hanya berpikir bahwa ayah juga tidak benar-benar berpihak pada Anpan. Jika ayah benar-benar setia, ayah tidak akan menghindari para bangsawan ini. Jika Raja Tua masih ada, ayah pasti sudah secara pribadi membujuk mereka untuk memprioritaskan stabilitas kerajaan. Tatapan pria itu menajam. Apakah kau pikir Anpan tidak menyadari hal ini? Hon ragu-ragu, juga sedikit bingung. Pria itu melirik keluar jendela, seolah merasakan sesuatu. Dia yakin ada beberapa pasang mata yang mengawasi rumah ini sekarang, melacak siapa yang dia temui dan kemana dia pergi. Jika kabar ini sampai ke Anpan, bahwa dia telah berbicara dengan para bangsawan ini, mudah untuk menebak apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Meskipun Anpan mungkin telah kehilangan seluruh perintah malam, itu tidak berarti cengkeramannya di ibu kota melemah. Sejak dia dinobatkan, dia telah mengganti penjaga istana dengan loyalisnya sendiri. Ini berarti, pria itu berkata dingin, pada saat aku berdiri di tiang gantungan, dicekik oleh tali, tidak akan ada bangsawan yang datang menyelamatkanku. Dia membanting tangannya di atas meja. Suaranya meninggi. Sekarang kau mengerti, Hon. Mengapa hanya bangsawan asing yang mengetuk pintuku dan bukan dua keluarga besar lainnya? Hon tersentak. Suaranya gemetar saat dia bertanya, kalau begitu, kenapa tidak mundur ke tanah kita sendiri? Ayah masih memiliki tentara bayaran dan ksatria. Kita bisa merekrut lebih banyak tentara jika diperlukan. Ayahnya menggelengkan kepalanya perlahan. Keluarga Queen telah berakar di sini terlalu lama. Kita memiliki cabang, kerabat jauh, bisnis, pengaruh. Bahkan jika aku bisa menyelinap keluar dari kota, aku tidak bisa membawa semua orang bersamaku. Aku tidak bisa melakukan tindakan gegabah seperti itu. Seluruh keluarga akan terseret bersamaku. Tinggal di sini, berpura-pura sakit, itu satu-satunya cara untuk memastikan semacam keamanan. Aku tidak punya pilihan lain. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Aku tidak setuju dengan pernyataan itu. Wajah mereka berdua membeku. Kepala mereka tersentak ke arah pintu. Hon berteriak, di mana para penjaga? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dengan senyum tenang. Count Queen, dia berkata dengan lembut. Apakah kau ingat aku? Sejenak, Count itu terlalu tercengang untuk berbicara. Semburan anggur terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Pemandangan Andrea memicu banjir kenangan, istrinya, putrinya. Dia ingat hari ketika dia secara pribadi menyerahkan surat kematian putri mereka kepada istrinya. Istrinya sangat hancur sehingga dia meninggal tidak lama setelah itu. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke wanita itu. Kamu telah tumbuh lebih tinggi, dia tergagap. Dan kamu sangat mirip. Hon belum pernah melihat ayahnya begitu terguncang. Dari cara mereka berbicara, jelas ayahnya mengenal wanita ini. Tetapi siapa dia? Tidak sampai Count Queen akhirnya memanggilnya, Andrea, barulah dia tersadar. Ini adalah putri tertua dari keluarga Queen, yang seharusnya sudah meninggal selama bertahun-tahun. Butler tua itu bahkan lebih terguncang. Suaranya bergetar saat dia berkata, itu benar-benar wanita muda. Aku tidak akan pernah salah mengira dia. Wanita muda itu mewarisi semua fitur wanita itu. Wajah Andrea tetap tanpa ekspresi saat dia melirik kepala pelayan. Jadi, kamu ingat aku. Tetapi Andrea tidak membuang waktu untuk memikirkan hal itu. Count berpacu dalam pikirannya, mengingat masa lalu yang menyakitkan. Saat dia mengetahui bahwa putrinya telah terbangun sebagai penyihir, dia bahkan belum sempat memberitahu istrinya untuk melindungi Andrea. Dialah yang mengatur kematian para pelayan yang memberitahunya tentang kejadian itu. Dialah juga yang mengatur kecelakaan kereta. Dia tahu bahwa itu mungkin membuat Andrea membencinya. Namun, disinilah mereka, berhadapan lagi, dan dialah yang goyah terlebih dahulu. Count kemudian berbalik ke Hon, menyuruhnya pergi. Hon ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi nada suara Count berubah tajam. Kali ini, terdengar lebih seperti perintah. Menggertakkan giginya, Hon meninggalkan ruangan. Count memerintahkan kepala pelayan untuk menutup pintu, mematikan semua lampu, dan memastikan tidak ada yang mengganggu mereka.
Kepala pelayan mengangguk, tetapi melirik Andrea dengan ragu. Bagaimana dengan teman-teman wanita muda itu? Kaun menatap Andrea sejenak, lalu menyuruhnya membawa mereka ke ruang perjamuan untuk saat ini, menekankan bahwa dia harus membuat mereka nyaman. Begitu pintu ditutup, ruangan kembali sunyi. Kaun akhirnya berbicara, Andrea, kau sangat mirip putriku. Tapi aku tidak bisa menerima identitasmu hanya berdasarkan penampilan saja. Ketika aku mengirimmu pergi, kau baru berusia 16 tahun. Sudah 10 tahun berlalu, dan aku butuh bukti. Sebenarnya, dia sudah percaya bahwa ini adalah Andrea yang asli. Dia hanya butuh konfirmasi, sesuatu yang kuat untuk meyakinkannya. Andrea tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuannya, membentuk kekuatannya menjadi mangkuk. Kaun membelalakkan matanya. Dia langsung mengenalinya, mangkuk yang sama yang dia berikan pada ulang tahun Andrea bertahun-tahun yang lalu. Suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya, tetapi, mengapa kembali? Aku mengirimmu pergi agar kau bisa hidup dengan aman, jauh dari sini. Andrea tidak melihatnya seperti itu. Sebenarnya, aku pikir kau hanya takut dengan apa yang mungkin dikatakan orang, ujarnya. Sesuatu seperti, Perdana Menteri memiliki seorang putri yang jatuh ke tangan antek iblis. Jadi, aku tidak berpikir itu perlindungan bagiku. Rasanya lebih seperti pengabaian. Tidak ada yang namanya keamanan bagi para penyihir. Jika aku tidak cukup beruntung menemukan orang lain seperti aku, mungkin aku sudah mati sekarang. Kaun ingin menanggapi, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia tahu, Andrea tidak salah. Tetap saja, Andrea tidak ada di sini untuk mengungkit masa lalu. Mungkin dia penasaran tentang bagaimana dia bisa masuk. Dia menjelaskan bahwa dia telah mendengar semua yang Kaun katakan dari luar pintu. Pada saat yang sama, dia bertanya tentang Hon, bertanya-tanya kapan ayahnya mendapatkan adik laki-laki. Kaun ragu-ragu, lalu menjelaskan. Dia adalah anak angkat dari salah satu cabang keluarga. Setelah hening sejenak, Kaun akhirnya berkata, ibumu meninggal setahun setelah kau pergi. Namun, keluarga Queen butuh udara. Andrea menjadi sedikit kesal mendengar berita itu. Sejenak, air mata mulai terbentuk di matanya, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. Suaranya mantap saat dia menjawab, tidak peduli apapun, keluarga Queen tidak dapat mengubah kepalanya saat ini. Yang Mulia mengharapkan aku untuk bergerak maju, bukan mundur. Mengingat situasi saat ini, satu-satunya orang yang menurutnya cocok untuk posisi itu adalah Kaun Queen. Kaun itu berkedip, bingung. Tetapi, apa maksudmu dengan itu? Sebelum dia selesai bertanya, Andrea menjawab, tentu saja, aku berbicara tentang Raja Roland dari Griskeley. Andrea kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sini atas nama Roland. Tak lama setelah itu, dia bertanya kepada Kaun apakah dia bersedia menjadi penguasa baru kerajaan Fajar. Kaun itu terhuyung mundur, kakinya menjadi lemah, dan dia tidak yakin apakah Andrea serius. Tetapi ekspresi Andrea tidak tergoyahkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa Roland tidak ingin tetap di atas tahta, juga tidak ingin kerajaan tetangga terkoyak oleh perang saudara. Untuk menstabilkan situasi dengan cepat, diperlukan seorang penguasa baru yang tidak terbantahkan. Namun, Kaun ingin tahu mengapa Roland memilihnya. Andrea mengangkat bahu. Karena Roland tidak mengenal orang lain di kerajaan Fajar, dia memilihku terlebih dahulu. Tetapi aku menolaknya. Kaun tidak bisa mempercayainya. Hanya karena kau menolak, jadi Roland menyerahkan tahta kepada ayahku. Itu terdengar seperti lelucon, seperti sesuatu dari drama. Tetapi anehnya, dia bisa tahu bahwa Andrea tidak bercanda. Kaun menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu bertanya, mengapa Roland tidak datang sendiri? Seolah mengantisipasi pertanyaan itu, Andrea tersenyum dan menjawab, jika para bangsawan Fajar bersedia mengumpulkan semua pasukan mereka untuk konfrontasi langsung, aku yakin Roland akan dengan serius mempertimbangkan pilihan itu. Tetapi sekarang, Yang Mulia memiliki musuh yang lebih besar untuk dihadapi. Kaun mengerutkan kening, tidak dapat membayangkan apa yang bisa lebih mendesak daripada menyatukan kerajaan. Apa yang mungkin lebih penting? Andrea mengunci mata dengannya. Nadanya berubah serius saat dia berbicara perlahan dan sengaja. Setan. Kaun Queen hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Andrea terus menjelaskan bahwa Otto mungkin sudah memberitahu mereka tentang upaya gereja untuk mempersiapkan apa yang mereka sebut sebagai perang apokaliptik, tetapi itu hanya puncak gunung es. Andrea berbagi cerita bahwa pertempuran ini sebenarnya telah berkecamuk selama 1000 tahun. Setelah selesai menjelaskan, Kaun hampir kehilangan akal. Apakah itu kerajaannya sendiri atau 3 kerajaan besar lainnya? Mereka ternyata tidak lebih dari sudut kecil yang tidak penting di dunia. Dia tidak percaya bahwa manusia telah kalah 2 kali, dan jika mereka gagal lagi, itu berarti pemusnahan total. Namun,
Roland Wimbledon memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab memimpin umat manusia menantang musuh yang begitu kuat hingga tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Count tidak dapat membayangkan berapa banyak keberanian yang dibutuhkan, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar. Dia tidak dapat mengerti mengapa Roland melakukan semua ini. Apa sebenarnya yang bisa dia dapatkan dari ini? Apakah dia tidak takut gagal? Andrea juga tidak punya jawaban, tetapi dia mengingat sesuatu yang pernah disebutkan Tilly. Meskipun Andrea tidak benar-benar mengerti maknanya, Count penasaran dengan apa yang dikatakan putri itu. Ternyata, Tilly berasumsi bahwa Roland tidak melakukannya untuk umat manusia, lebih seperti dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang mencari tantangan baru dan menarik, sementara yang lain hanya diuntungkan oleh kebetulan. Count duduk diam sejenak, kehilangan kata-kata. Setelah berpikir, dia ingin tahu apa yang diharapkan darinya. Apakah Roland ingin aku bertarung? Tanyanya. Andrea menggelengkan kepala. Dia mengatakan kepadanya bahwa Roland hanya membutuhkan Count untuk menjaga kerajaan Fajar tetap stabil dan memberikan dukungan ke Kastil Grey. Namun, orang lain akan datang untuk membahas secara spesifik nanti. Mendengar bahwa Roland masih membutuhkan sesuatu darinya, Count merasa sedikit lega. Jika Roland hanya membantu keluarga Queen tanpa meminta imbalan apapun, dia akan mulai mencurigai adanya agenda tersembunyi. Tetapi bahkan jika ada, dia tahu dia tidak memiliki pilihan untuk menolak. Berpura-pura sakit hanya akan memberinya waktu, tetapi jika para bangsawan berhasil menggulingkan keluarga penguasa, dia kemungkinan besar juga akan disingkirkan dari kekuasaan karena dia tidak pernah memilih pihak. Skenario terburuknya, seluruh keluarganya bisa musnah karenanya. Sekarang, dengan Andrea berada di antara kedua belah pihak, sepertinya ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan dia percaya bahwa Andrea tidak akan membawa keluarga mereka ke dalam perangkap. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, dia membuat keputusan. Dia membungkuk dalam-dalam dan meminta Andrea untuk menyampaikan pesannya. Aku siap melayani Roland. Namun, jika pasukan Roland menyelinap ke kota, Count berpikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk mempersiapkan segalanya. Tetapi Andrea tidak memiliki rencana seperti itu dalam pikirannya. Karena Count telah setuju, mereka bisa memulai segera. Ternyata, Roland tidak menginginkan pembunuhan politik yang tenang. Dia ingin menghancurkan pemerintahan yang ada di depan semua orang, agar bahkan para bangsawan yang paling ambisius pun tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, Count merasa skeptis. Apakah hal seperti itu benar-benar bisa dilakukan tanpa perencanaan yang matang? Tanyanya ragu. Andrea hanya tersenyum. Mungkin kau lupa bagaimana aku bisa masuk ke sini sejak awal. Count berpikir sejenak. Tidak hanya para pengawalnya gagal menghentikan Andrea, tetapi mereka bahkan tidak menyadari kapan dia menyelinap masuk. Butler juga sempat menyebutkan sesuatu tentang teman-teman Andrea. Jelas, dia tidak memasuki mansion ini sendirian. Tidak mungkin dia bisa menyelinap melewati semua penjaga seorang diri, terutama dengan mereka yang dipersenjatai dengan batu hukuman Tuhan. Tetapi bagaimana dia berhasil melakukannya? Merasa ragu, Count menatap Andrea. Dia meyakinkannya, lebih baik kau bertemu mereka secara langsung. Namun, untuk saat ini, tugas keluarga Queen adalah membuat keributan, memastikan seluruh perhatian ibu kota kerajaan tertuju pada mereka. Dengan cara itu, Anpan tidak punya pilihan selain melangkah keluar dan menghadapi situasi secara langsung. Sementara itu, di tempat lain, Otto tampaknya tidak dalam kondisi terbaiknya. Tetapi bahkan dalam keadaan lemah, dia masih bisa mendengar percakapan para penjaga di lorong. Rupanya, sekelompok pemain telah mengejek Otto di gerbang kastil. Para penjaga tidak bisa tidak mengenang bagaimana, di masa lalu, orang-orang yang sama akan dengan cepat menemukan diri mereka dimakan ikan-ikan di sungai karena tidak menghormati putra pangeran. Tetapi sekarang, orang itu dikurung di ruang bawah tanah, dan raja sendirilah yang mengirimnya ke sana pertama kali. Ketika para pemain meludahi makanannya, para penjaga bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tawa mereka. Mereka menganggapnya cukup lucu. Saat Otto dengan susah payah menyeret dirinya berdiri, mereka meletakkan makanan di atas meja di depannya, dengan santai menyebutkan bahwa mereka akan kembali besok untuk mengganti lilin karena pelayan tampaknya lupa membawa yang baru hari ini. Otto tidak menanggapi. Rasa duka yang mendalam membanjirinya setelah mendengar percakapan para penjaga itu. Dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin, badut sirkus telah bertemu dengan penjaga yang mengantarkan makanannya. Dalam upaya menjilat Anpan, mereka pasti telah meludahi makanannya. Namun, Otto belum makan dengan layak selama berhari-hari. Saat dia ragu-ragu, bubur di dalam mangkuk mulai menghitam. Dia menggosok matanya dan dengan hati-hati mengangkat mangkuk, mencoba memastikan apakah dia hanya berhalusinasi. Tetapi tidak, bubur itu benar-benar menghitam pekat.
Penyebutan badut sirkus tadi tiba-tiba memicu ingatan tentang percakapannya dengan Hill di masa lalu. Hill pernah menyebutkan hari-harinya sebagai pemain sirkus. Saat itu, dia menunjukkan trik yang disebut trik gurita kepada Otto. Entah bagaimana, Hill mampu mengubah air menjadi hitam tepat di depan mata Otto. Otto teringat betapa terkejutnya dia saat itu, ketika air tiba-tiba berubah warna. Tetapi itu hanya permulaan. Hill juga menunjukkan trik lain, dia menarik sepotong sutra tipis yang tampak kosong. Tetapi ketika dia mencelupkannya ke dalam air dan mengeringkannya di atas api, nama Hill secara misterius muncul di kain itu. Mengingat hal itu, Otto buru-buru meraih buburnya dan merasakan sesuatu yang aneh di dalamnya. Ketika jari-jarinya akhirnya memegang sepotong sutra tipis, dia dengan cepat mengangkatnya ke atas lilin yang hampir padam. Setelah beberapa saat, kata-kata samar mulai muncul di atas sutra itu. Jangan khawatir, aku di sini. Sementara itu, di istana, Anpan dengan marah mendorong wanita di lengannya ke samping dan menembakkan tatapan tajam ke arah bawahannya. Dengan wajah dipelintir oleh amarah, dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Perdana Menteri, kepercayaannya, telah memulai pemberontakan lagi. Dia menuntut konfirmasi. Apakah ini benar-benar pemberontakan, bukan hanya tipu muslihat untuk menjilat para idiot di luar ibu kota? Dia sangat menyadari ambisi para bangsawan dari wilayah luar. Target pertama mereka jelas adalah 3 keluarga besar. Tetapi yang mengejutkannya, keluarga yang pertama bertindak melawannya adalah keluarga Queen. Meskipun dia selalu waspada, dia mengira ketiga keluarga itu akan tetap diam. Di dalam estet, tidak ada yang berani menantangnya. Setelah semua, ibu kota masih dalam genggamannya, dan siapapun yang berani menentangnya akan menghadapi kematian tertentu. Queen tidak bodoh, jadi mengapa dia memberontak? Apa yang mungkin dia andalkan? Pengawalnya hanya berjumlah puluhan, jadi apa yang sebenarnya dia rencanakan? Salah satu menterinya menjelaskan bahwa Kaun Queen telah menghubungi beberapa bangsawan dari luar kota, tetapi dia tidak mengadakan pertemuan rahasia. Sebaliknya, dia telah secara terbuka mengirimkan undangan yang menyerukan semua bangsawan untuk datang ke tanah miliknya dan meminta mereka untuk berjanji setia. Anpan berdiri di sana, tercengang. Dia hampir tidak percaya apa yang dia dengar, tetapi, terlepas dari rinciannya, satu hal yang pasti, dia perlu membawa Queen ke hadapannya segera. Semua orang yang terlibat akan dijebloskan ke penjara, siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, dia berdiri di sana sendirian, pikirannya kembali ke kota suci lama. Setiap kali dia memikirkannya, seluruh tubuhnya gemetar. Itu adalah pembantaian sepihak. Setengah berhalusinasi, dia mulai berteriak, memohon untuk tidak dibunuh. Namun, selain rasa takut, ada juga kebencian yang membara. Dia membenci kastil besar dan Roland. Dia selalu bermimpi memerintah kerajaan ini dengan baik, menjadi raja yang bijak dan legendaris, dikenang dalam sejarah. Setiap hari, dia berfantasi tentang mencabik-cabik Roland dengan tangan kosong, tetapi dia tahu itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah mengarahkan amarahnya pada Kaun Queen. Dia akan memastikan Kaun mengerti apa artinya menghadapi murka seorang raja, setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Anpan duduk kembali di singgasananya, menunggu berita, tetapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, salah satu menterinya menyerbu masuk ke istana. Dia berteriak, Serov sudah mati. Seluruh patroli telah musnah. Anpan mencengkeram-keram menteri itu, mempertanyakan apakah ini jebakan atau apakah ada penjaga tersembunyi di mansion. Menteri itu mengangguk, lalu menjelaskan bahwa orang-orang itu gila. Mereka bersenjata dengan apapun yang bisa mereka temukan, pisau, tulang, pentungan kayu, bahkan batu bata, namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh regu patroli mereka hancur. Ketika Anpan mendengar bahwa hanya ada 7 atau 8 dari mereka, amarahnya meningkat. Dia dengan kasar melempar menteri itu ke tanah. Patroli memiliki 200 orang. Bagaimana mereka bisa tersebar oleh segelintir orang gila? Bahkan jika mereka 200 babi sialan, mereka tidak akan bisa dikalahkan secepat itu. Menteri itu gemetar tak terkendali, tergagap sambil memanggil mereka monster. Mereka pasti bukan manusia. Patroli bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dari mereka. Kekuatan mereka, kecepatan mereka, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Pikiran Anpan langsung tertuju pada 2 orang suci dari gereja yang dia temui sebelumnya. Mungkinkah Kaun Queen membuat aliansi dengan gereja? Amarahnya melonjak saat dia memanggil kapten malamnya. Seorang ksatria masuk, berlutut dengan satu lutut, menunggu perintah. Anpan memerintahkannya untuk mengumpulkan setiap tentara bayaran di ibu kota, mempersenjatai mereka dengan busur silang dan anak panah api, lalu membakar tanah milik Kaun Queen hingga rata dengan tanah. Aku tidak menginginkan yang selamat, katanya dingin. Kapten Malam ragu-ragu,
menunjukkan bahwa tanah itu berada di distrik dalam dan membakarnya dapat menyebabkan kehancuran yang tidak terkendali. Namun, Anpan memotongnya, menggonggong, jika kau tidak bisa membakar Queen hidup-hidup, kau tidak perlu repot-repot kembali sama sekali. Suaranya naik ke nada histeris, tinjunya mengepal begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Dia tahu bahwa bahkan tentara hukuman Tuhan dari gereja tidak akan mampu melawan jumlah yang sangat banyak yang dipersenjatai dengan busur silang. Siapapun yang berkonspirasi dengan gereja, sama saja dengan mati. Tanpa sepatah kata pun, Kapten Malam mengumpulkan pasukannya dan berbaris menuju rumah Queen. Tetapi ketika mereka berjalan menyusuri jalan utama, mereka bertemu dengan sekelompok pemain sirkus. Ketika dia bertanya siapa mereka, pemimpin kelompok itu hanya tersenyum dan berkata, "Kami hanya pasukan sirkus yang lewat." Detik berikutnya, para badut mengeluarkan belati dan menyerang para prajurit. Keesokan harinya, Capital Square menjadi ramai dengan rumor yang menyebar seperti api di jalan-jalan dan gang-gang. Orang-orang mengetahui bahwa ratusan orang telah mati kelaparan di daerah kumuh musim dingin lalu karena lahan pertanian di luar kota telah dieksploitasi. Para petani dari kota-kota luar telah diperintahkan oleh raja untuk direkrut berperang di kota suci, tempat sebagian besar tentara dimusnahkan. Semua orang berbicara, menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri mereka sendiri, siapa yang harus mereka dukung sekarang. Count Queen telah berjanji bahwa, jika dia mengambil alih kekuasaan, tidak akan ada yang kelaparan lagi. Tetapi satu hal yang jelas bagi semua orang, revolusi akan datang, dengan cara apapun. Peristiwa pertempuran tadi malam menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Bersamaan dengan pidato Perdana Menteri, banyak bentrokan telah pecah. Namun, masing-masing berakhir dengan kekalahan raja. Di dalam kastil, Anpan melihat dengan marah, menyapu semua yang ada di mejanya, membuat kertas dan benda jatuh ke lantai. Dia sangat marah karena dia tidak pernah mengurangi lahan pertanian kota luar, mengapa semua orang menyalahkannya untuk semuanya. Salah satu menterinya mencoba menenangkannya, mengingatkan Anpan bahwa prioritas langsung adalah menghentikan Queen. Setelah semua, bangsawan yang belum memilih sisi masih mengawasi dengan seksama. Anpan mengutuk dirinya sendiri karena tidak mengunci mereka semua di penjara ketika dia memiliki kesempatan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya berapa banyak pasukan yang masih mereka miliki. Aid melaporkan bahwa mereka memiliki 1.500 orang secara total, menggabungkan penjaga istana, pengikut pribadi, ksatria, dan tentara bayaran. Jika mereka memobilisasi para pelayan dan pembantu, mereka dapat meningkatkan jumlah itu dengan 2.000 lagi. Ksatria menambahkan bahwa dinding kastil luar cukup kokoh, sehingga bahkan pejuang yang tidak terlatih dapat menimbulkan kerusakan pada musuh. Anpan membuat keputusan, mengosongkan gudang harta karun dan memberitahu para pelayan bahwa untuk setiap monster yang mereka bunuh, mereka akan menerima 100 koin emas. Jika mereka menang, dia akan memberikan semua orang gelar dan tanah. Tetapi bahkan dengan janji yang berani ini, situasinya tetap suram. Mereka bahkan tidak tahu persis siapa yang mendukung Queen. Namun, ada rumor bahwa serikat pedagang yang terkenal telah mulai melakukan kontak dengan kaum Queen. Pemikiran tentang keterlibatan serikat pedagang membuat Anpan semakin marah. Tikus-tikus itu, geramnya, merangkak ke setiap sudut seperti hama. Seolah-olah situasinya tidak bisa lebih buruk, salah satu menteri menyampaikan berita buruk lainnya, keluarga Toad secara resmi telah menyelaraskan diri dengan Queen. Di antara semua berita buruk itu, ada secercah harapan. Menteri menambahkan bahwa keluarga Rossi telah berulang kali menolak undangan Queen untuk bergabung dengan tujuannya. Anpan tidak percaya bahwa ayahnya pernah begitu bangga dengan ketiga keluarga besar ini. Dua telah mengkhianatinya, dan satu-satunya alasan keluarga Rossi tidak bergerak adalah karena Otto masih terkunci. Anpan membuat keputusan, dia akan mengirim pesan ke Count Rossi. Jika dia ingin membuktikan kesetiaannya, dia harus membawa setiap orang di bawah komandonya ke istana segera untuk mendukung mahkota. Jika tidak, Anpan tidak akan ragu untuk mengeksekusi putranya. Tidak butuh waktu lama untuk respons tiba. Count Rossi mengikrarkan kesetiaannya dengan berjanji untuk membantu raja. Itu adalah salah satu dari sedikit berita baik yang diterima Anpan dalam beberapa hari. Kemudian, sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya. Karena ketiga keluarga besar ini selalu berhubungan erat, mengapa tidak mengirim Rossi untuk melemahkan yang lain terlebih dahulu? Sementara itu, di jalan-jalan kota, kerumunan penonton berjejer di jalan, menyaksikan Queen, Hill, dan pasukan mereka berbaris maju. Hill tidak bisa tidak mengagumi reputasi dan pengaruh Count, dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan Count Queen bisa mendapatkan dukungan sebanyak ini dengan begitu cepat. Count Queen menepis pujian itu, menjelaskan bahwa kemungkinan itu terjadi karena dia pernah mereformasi unit patroli dan menghabiskan seumur hidup mengelola urusan ibu kota. Berjalan di belakangnya adalah seorang pria berambut merah,
yang tidak lain adalah Oro, teman masa kecil bagi Andrea dan Otto, yang mewakili keluarga Toad. Dia kemudian menoleh ke Hill dan bertanya mengapa dia membawa tikus-tikus itu juga. Hill mengatakan kepadanya bahwa dia dan pemimpin mereka sudah lama berteman. Dia memberi mereka beberapa baju besi untuk membuat prosesi terlihat lebih mengesankan. Tetapi Oro khawatir orang-orang ini mungkin berbalik melawan mereka. Hill terkekeh, mengatakan itu kemungkinan, tetapi itu tergantung pada taruhannya. Dia tersenyum dan berkata, Dawn akan memasuki era baru, dan sebagai gantinya tetap menjadi tikus, mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa identitas baru setelah ini. Prosesi besar-besaran berbaris ke distrik kastil, sementara Andrea berdiri di sebuah gedung tinggi, melihat ke bawah ke tembok istana di bawah. Saat suar sinyal melesat ke langit, dia tahu sudah waktunya. Dia dengan tenang mengeluarkan senapan runduk buatannya yang spesial. Dia mengangkat senjata dan melihat melalui teropong. Tatapannya terkunci pada seorang ksatria berbaju besi lengkap yang berdiri di dekat balista. Sebelum menembak, Andrea mengaktifkan kemampuannya, menyalurkannya melalui tubuhnya. Bahkan tanpa menstabilkan senjata, penembak jitu di tangannya tetap diam. Saat dia menarik pelatuk, tembakan pertama terdengar. Namun, dia tidak hanya diam di sana, dia melepaskan tembakan demi tembakan. Dia mengisi peluru, membidik, menembak, dan mengisi ulang lagi. Setiap kali dia menghembuskan napas, peluru lain menemukan sasarannya. Dengan setiap tarikan pelatuk, target jatuh. Bahkan ketika para ksatria menyadari bahwa mereka sedang diserang dan menghunus pedang mereka, usaha mereka sia-sia. Mereka tidak tahu dari mana tembakan itu berasal. Setiap kali mereka mencoba untuk berkumpul atau mencari penyerang, mereka bertemu dengan tembakan kepala yang tepat. Dalam 1 menit, mayat-mayat berserakan di mana-mana di dinding. Ksatria yang selamat bergegas mencari perlindungan, salah satu dari mereka, jelas seorang perwira, berteriak agar semua orang berlindung. Dia tahu ada penyihir di dekatnya, dia percaya bahwa jika mereka tetap berada di balik tembok, mereka dapat menghindari tembakan. Dia juga memerintahkan mereka untuk mengeluarkan panah hukuman Tuhan dan menembak secara membabi buta ke segala arah. Para ksatria merunduk di balik setiap perlindungan yang dapat mereka temukan, melepaskan anak panah ke udara, tetapi mereka terlalu jauh dari Andrea untuk menimbulkan ancaman nyata. Dengan sebagian besar musuh bersembunyi, menjadi lebih menantang untuk mengenai targetnya. Andrea dengan cepat mempertimbangkan pilihannya, dia kemudian memanggil kembali tim artileri dari Angkatan Darat Pertama. Dia menyesuaikan sudut senapannya dan menggunakan AB-nya sekali lagi, namun, kali ini peluru ditembakkan ke atas. Beberapa detik kemudian, peluru itu turun ke arah ksatria yang memimpin. Peluru pertama memantul dari tembok, menyerempet helmnya tepat saat dia berdiri untuk meneriakkan perintah lain, tembakan kedua menembus lehernya. Melihat ksatria yang tersisa melarikan diri dalam teror, Andrea juga kelelahan, energi magisnya telah terkuras habis oleh penembakan yang intens. Tembok yang sekarang hampir sepi menjadi mangsa empuk bagi para penyihir Takira. Mereka melemparkan pengait ke atas tembok, dan dalam beberapa saat mereka semua memanjat, menarik senjata mereka, dan memulai serangan brutal. Pertahanan hancur total saat para penyihir turun dari tembok dan menyerbu ke arah istana. Pada saat itu juga, yang mengejutkan semua orang, keluarga Rossi secara resmi bergabung dengan pasukan Queen. Anpan, yang telah menyaksikan semuanya terungkap dari kamarnya, sekarang benar-benar marah. Dia mengutuk Kaun Rossi sebagai pengkhianat dan bersumpah untuk memusnahkan seluruh keluarga mereka. Dia memanggil menterinya, tetapi pengawalnya menyampaikan berita yang meresahkan. Para menteri telah melarikan diri, dan para penjaga tidak percaya mereka akan kembali. Anpan bingung pada awalnya, lalu penjaga menjelaskan, mereka semua telah meninggalkanmu, Yang Mulia. Hanya sedikit dari kami yang tetap di sisimu. Anpan meledak dalam amarah, mengutuk mereka semua sebagai pengkhianat dan menyalahkan mereka atas kehancuran kerajaannya. Kapten penjaga mencoba menenangkannya, menjanjikan bahwa para pembelot akan menghadapi konsekuensinya pada waktunya, tetapi sekarang mereka harus mundur. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Namun, Anpan menolak untuk pergi. Sekarang dia punya satu hal terakhir yang harus dilakukan, dia ingin melihat para pengkhianat menderita terlebih dahulu. Dia memerintahkan penjaga untuk membawa kepalanya sebagai hukuman terakhir. Tanpa pilihan, penjaga Hedu pergi ke ruang bawah tanah. Sendirian di kamarnya, Anpan duduk dengan berat di singgasananya. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Dia menatap tangannya untuk waktu yang lama, merasakan beban kegagalan dan pengkhianatan. Tetapi penjaga Hedu tidak pernah kembali. Sebaliknya, pintu berderit terbuka, menampakkan wajah-wajah yang tidak dikenal, senjata mereka masih meneteskan darah segar. Tidak hanya mereka tidak terlihat lelah setelah bertarung begitu lama, tetapi jika ada, mereka tampak bersemangat oleh Carnage. Kemudian, Kaun Queen, Otto,
dan Oro melangkah ke dalam ruangan. Anpan berdiri di sana, basah kuyup oleh keringat dingin, berjuang untuk memahami bagaimana segalanya telah berputar begitu jauh di luar kendali. Oro berdiri di seberangnya dengan tenang, menjelaskan bahwa mereka memiliki orang-orang yang bersembunyi di terowongan rahasia istana selama beberapa waktu. Mereka juga memasukkan orang-orang ke dalam pasukan sirkus. Ini berarti mereka bisa membunuh Anpan di kamarnya kapan saja. Jika Roland tidak membutuhkan pertikaian publik yang dramatis, Anpan sudah lama mati. Oro tampak kecewa. Dia menunjukkan bahwa yang benar-benar menghancurkan kepercayaannya pada Anpan bukanlah pemenjaraannya, meskipun itu merupakan pukulan yang mengerikan. Yang sebenarnya membuatnya hancur adalah bahwa Anpan telah sejauh itu menggunakan dirinya sebagai alat untuk mengancam Count Rossi. Lebih buruk lagi, dia bahkan berencana untuk membunuhnya. Oro menghela napas dalam-dalam. Dia pernah percaya bahwa, bahkan jika mereka tidak bisa lagi berteman, mereka tidak akan pernah melupakan ikatan yang telah mereka bagi di masa muda mereka. Tetapi Anpan jelas tidak peduli tentang semua itu. Dari apa yang dikatakan Oro, Anpan menduga bahwa semua ini adalah perbuatan Roland. Dialah yang berada di balik semua ini. Kemarahan meluap dalam diri Anpan saat dia memelototi kelompok di depannya. Dia berteriak bahwa mereka semua membantu iblis, mengklaim bahwa mereka tidak hanya mengkhianati warisan leluhur mereka, tetapi juga menyerahkan kerajaan dan rakyatnya kepada Roland di atas piring perak. Dia mengalihkan pandangannya ke Count Quinn. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah duduk dengan benar di atas tahta dan selamanya menjadi boneka. Dia percaya bahwa Roland ingin menelan seluruh kerajaan Fajar dan semua orang di sini berjalan langsung ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar ruangan, mengatakan bahwa Anpan salah. Suara itu milik Andrea, yang melangkah ke dalam ruangan. Dia berkata, Roland tidak melakukan ini untuk kekuasaan, dia hanya punya dua tujuan, menyelamatkan Otto dan melindungi para penyihir. Anpan secara naluriah mulai berdebat, tetapi ketika matanya bertemu dengan Andrea, dia membeku. Ada sesuatu tentangnya yang sangat menghantamnya. Saat Andrea memperkenalkan dirinya, semuanya terlintas di benaknya. Semua masuk akal. Setelah jeda, Pan ingin tahu mengapa. Mungkin, apa yang benar-benar ingin dia tanyakan adalah mengapa dia memilih untuk bersekutu dengan tiga keluarga besar daripada dia. Seperti Otto dan Oro, Pan selalu memiliki kasih sayang yang dalam untuk Andrea. Bahkan jika kekalahannya di tangan Roland tidak bisa dihindari, dia tidak bisa mengerti mengapa Andrea juga memunggunginya. Dia percaya dia bisa memberinya lebih banyak kekuatan, lebih banyak pengaruh, lebih dari segalanya. Di dalam hatinya, dia yakin bahwa jika bukan karena kejadian malang bertahun-tahun yang lalu, dia akan menjadikannya ratu, dan kerajaan ini akan dibagi antara dia dan Andrea. Oro melirik Pan, tidak terlalu senang dengan apa yang dia katakan, tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, Andrea menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan pernah terjadi, karena dia seorang penyihir. Dia juga salah satu dari yang disebut NP jatuh dan bersumpah untuk memusnahkan. Kata-katanya benar-benar menutup apapun yang direncanakan Pan untuk dikatakan, juga menghancurkan harapan yang tersisa yang dimilikinya. Dia telah menghabiskan hidupnya mencerca para penyihir, mengutuk mereka sebagai musuh yang harus dibersihkan. Dan sekarang, wanita yang pernah dicintainya, orang yang dia pikir mungkin berbagi masa depannya, adalah salah satu dari mereka. Count Quinn melangkah maju, melihat Pan langsung di mata, mengatakan kepadanya bahwa kekuasaannya sekarang akan berakhir dan kerajaan Fajar tidak akan lagi dibentuk oleh ide-idenya. Para penyihir akan bebas dan diberi hak serta status yang sama seperti orang lain. Andrea, yang sekarang terkuras energi magisnya, bersandar berat pada seseorang untuk dukungan. Pan memegangi dahinya dengan tak percaya, berjuang untuk menerima kenyataan di depannya. Dia tidak percaya Queen akan mengkhianati sumpah kuno yang disumpah oleh leluhur mereka dengan membunuh anggota keluarga kerajaan. Dia tidak percaya Count Queen akan pernah membunuhnya, karena tindakan seperti itu akan mencap Queen sebagai pembunuh raja, label yang akan membuat para bangsawan tidak mempercayainya selamanya. Tetapi Queen menggelengkan kepalanya, dia tidak punya niat untuk melakukan itu. Jika bukan karena keluarganya didorong ke tepi jurang, dia tidak akan datang sejauh ini. Yang dia butuhkan dari Pan adalah sumpah, bersumpah untuk meninggalkan kerajaan dan tidak pernah menginjakkan kaki di tanahnya lagi. Sebagai gantinya, dia dapat membawa orang-orangnya dan meninggalkan ibu kota dengan damai. Jika tidak, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara bawah tanah, seperti yang dia lakukan pada orang lain sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Pan memilih pilihan pertama. Dia bersumpah dan menepati janjinya, meninggalkan kastil dengan mereka yang masih setia padanya. Tetapi saat dia pergi, Andrea melihat seringai singkat di wajah Elena. Saat itu, suara yang dikenalnya memanggil dari belakang.
Itu adalah Otto. Dia telah diberitahu tentang semua yang telah terjadi dan berterima kasih kepada Andrea karena telah menyelamatkannya. Andrea tersenyum dan bertanya, mengapa begitu formal dengan seseorang yang menyelamatkan hidupnya dan merupakan teman masa kecilnya. Otto tampak bingung sejenak, kehilangan kata-kata. Oro melangkah maju sambil tertawa terbahak-bahak, melingkarkan lengannya di bahu Otto. Ayolah, jangan lupa siapa pemimpin kelompok kecil kita dulu. Dia bos kita, kamu ingat, kan? Otto dengan cepat melepaskan diri, malu, sementara Oro terus tertawa dan menyarankan agar mereka semua berkumpul kembali di tempat nongkrong lama mereka. Andrea terkejut bahwa Silver Antler Tavern masih berdiri. Oro mengangkat bahu, mengatakan bahwa itu dimiliki oleh keluarga Rossi. Tentu, manajemennya buruk, tapi tidak cukup buruk untuk bangkrut, katanya. Dia kemudian pergi, memutuskan untuk melanjutkan dan bersiap-siap untuk pesta, sambil memberi Andrea dan Otto privasi. Ksatria wanita yang telah membantu Andrea mengedipkan mata main-main sebelum pergi. Namun, Otto merasa sedikit canggung, tidak yakin bagaimana memulainya. Dia menyarankan mereka berjalan-jalan. Melihat Andrea sedikit tersandung, Otto ragu-ragu. Dia ingin membantu, tetapi merasa terlalu malu untuk menawarkan lengannya. Andrea memperhatikan dan meyakinkannya, menjelaskan bahwa itu hanya efek setelah menggunakan terlalu banyak sihir. Dia mengatakan kepadanya bahwa semua penyihir harus melalui ini dalam pelatihan harian mereka, dan mereka akan baik-baik saja setelah istirahat malam. Tetapi Otto memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dia berjalan di sampingnya dalam diam sejenak, mengumpulkan pikirannya, kemudian akhirnya bertanya apakah dia ingat apa yang dia katakan padanya di Neverwinter tentang Oro yang selalu pergi dan mengunjungi makamnya setiap tahun. Andrea berkata dia mengingatnya. Otto kemudian melanjutkan, mengatakan bahwa Oro memang pergi ke makamnya setiap tahun, tetapi dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia juga melakukan hal yang sama. Dengan gugup, dia menarik napas dalam-dalam, menjelaskan bahwa dia tidak bisa melupakan Andrea. Ketika dia melihatnya berkuda di ruang bawah tanah, terutama pesan yang mengatakan jangan khawatir, aku di sini, dia tidak bisa menjelaskan kegembiraan yang dia rasakan di dalam. Itu sebabnya, tidak peduli apa, dia harus mengatakannya sekarang. Wajahnya sedikit tersipu, lalu dia bertanya apakah Andrea bersedia tinggal di sini. Andrea tidak tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tersenyum lembut, namun dia memberitahu Otto bahwa dia menghargai segalanya, tetapi dia sudah memiliki seseorang yang ingin bersamanya. Tanggapannya memukul Otto dengan keras. Dia berdiri diam sejenak, memproses kata-kata itu. Dengan suara sedikit bergetar, dia bertanya apakah itu yang mulia Roland, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Andrea terkejut. Aku dan Roland. Dia menanyai Otto apakah dia pikir dia akan bersaing dengan Nightingale untuknya. Dia mengajukan pertanyaan itu dengan sedikit jengkel, kemudian menyadari apa yang dia katakan. Wajahnya menjadi sedikit merah. Dia batuk dan menambahkan dengan cepat, lupakan saja apa yang aku katakan. Tetapi itu tidak seperti yang Otto bayangkan. Otto sedikit terkejut, kemudian menjelaskan kebenaran yang sebenarnya, karena dia seorang penyihir, dia tidak dapat melanjutkan garis keturunan keluarga bangsawan. Dan sejujurnya, dia tidak ingin terikat oleh aturan bangsawan lagi. 10 tahun adalah waktu yang lama, katanya. Aku bukan lagi bunga fajar seperti dulu. Aku hanya ingin semuanya tetap seperti sekarang. Dengan itu, Andrea berbalik dan mulai berjalan pergi. Otto membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat sosoknya yang menjauh, menghilang di kejauhan. Beberapa hari kemudian, dia pergi menemui Count Quinn, ketika dia mengetahui bahwa dia berencana untuk pergi hari itu. Dia mencoba membujuknya untuk tinggal sedikit lebih lama. Otto, Oro, dan yang lainnya tidak ingin dia pergi secepat itu, katanya. Tetapi Andrea menggelengkan kepalanya, senyum lembut di wajahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada orang yang menunggunya kembali di Neverwinter. Selain itu, dengan pergantian kekuasaan, dia dan semua orang seharusnya tidak menghabiskan waktu di perjamuan atau di waktu luang mereka. Mereka semua adalah teman baik, dan satu pertemuan sudah cukup. Count berpikir dalam hati bahwa Andrea telah banyak berubah. Setelah beberapa saat, dia bertanya apakah dia punya saran untuk negosiasi yang akan datang. Andrea mengakui bahwa dia tidak berpengalaman dalam politik, tetapi dia menawarkan satu nasihat, jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang Pan lakukan. Quinn mengangguk. Aku mengerti, katanya. Saat Andrea berbalik untuk pergi, Quinn impulsif memanggil namanya. Andrea menoleh. Dengan suara hampir berbisik, dia berkata, aku minta maaf, putriku. Andrea tersenyum tipis. Aku pergi sekarang, katanya lembut. Saat dia berjalan pergi, air mata menggenang di mata Quinn, mengalir di pipinya. Dia hanya berdiri di sana,
mendengarkan langkah-langkahnya memudar, sampai mereka menghilang sepenuhnya. Sementara itu, sebuah kapal berlayar menjauh dari pelabuhan Fajar, membawa seorang Pan yang duduk di dekat jendela, menatap perairan di luar. Dia berpikir tentang bagaimana hal-hal akan berbeda jika dia masih menjadi raja. Di sekelilingnya, seharusnya ada armada kerajaan yang membawa panji kerajaan, dan makanan segar seharusnya dikirimkan oleh para pelayannya kapanpun dia mau. Dia melirik peta yang diletakkan di atas meja di depannya, tujuannya adalah kerajaan Wolfart, tempat di mana para bangsawan tertentu memiliki hubungan lama dengan ayahnya. Pan bersedia menawarkan hadiah yang besar jika mereka membantunya merebut kembali tahtanya. Saat dia memangkas rencananya, dia menarik tali di dekat meja yang terhubung ke bel. Dia mengharapkan seorang pelayan datang membawa beberapa buah, tetapi setelah beberapa saat hening, tidak ada jawaban. Kesal, dia menarik tali lagi, tetapi tetap tidak ada yang terjadi. Frustrasi tumbuh ketika dia bertanya-tanya apakah dia telah jatuh begitu jauh sehingga bahkan para pelayan berani mengabaikannya. Bangkit dari tempat duduknya, dia meninggalkan kabinnya dan melangkah ke koridor, tetapi tempat itu sangat kosong. Keheningan yang menekan membuatnya sedikit cemas. Seandainya mereka semua meninggalkannya, Pan masih percaya bahwa, bahkan jika para pelayan dan tentara bayarannya telah pergi, para ksatria yang setia pada keluarga kerajaan tidak akan pernah meninggalkannya. Jika mereka melihat orang pergi, mereka pasti akan menghentikannya. Tetapi ini terlalu sunyi. Menjadi semakin cemas, Pan naik ke geladak, tetapi saat dia melangkah ke atasnya, sebilah pedang menekan tenggorokannya. Itu adalah pedang pendek yang masih meneteskan darah. Dia menatap kaget ke arah orang yang memegangnya, Elena, yang mengenakan seragam pelayan. Pan bertanya apa yang dia lakukan dan apakah dia tahu siapa dirinya. Mencoba menegaskan otoritasnya, dia memberitahu Elena bahwa dia adalah Raja Fajar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Elena dengan cepat menggorok lehernya. Tangan Pan secara naluriah menutupi lukanya, mencoba dengan sia-sia untuk menghentikan darah yang terus mengalir. Namun, kekuatannya terkuras dengan cepat. Dia jatuh ke geladak, penglihatannya mulai kabur, dan kegelapan perlahan menutupinya. Di saat-saat terakhirnya, dia mendengar suara dari atas, pada akhirnya, kau hanya manusia biasa. Kemudian, semuanya menjadi hitam.